luar biasa. Allah kita sudah bangkit dan ada di tempat kudusnya. Dan tempat kudusnya itu adalah kita sendiri. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kematian, kebangkitan, dan baptisan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Bapak Suhanda Supardi. Silahkan Pak Suhanda Supardi, silahkan. Iya, terima kasih Pak Heritarji atas kesempatannya untuk saya menyampaikan firman Tuhan di CCM ini. Pagi hari ini, tema kita pagi ini, kematian, kebangkitan, dan baptisan. Ya, semua kita tahu yang dimaksud kematian itu apa, kebangkitan apa, baptisan apa. Tapi pagi ini kita lihat saya men-sharekan melalui dari firman Tuhan dari Alkitab apa yang dimaksud dengan kematian, kebangkitan, dan baptisan. Nah, kita akan lihat nanti lebih lanjut lagi. Ya, halaman selanjutnya. Apakah kematian itu hanya kematian secara jasmani saja? Ya, pandangan umum seperti ini. Ya, kalau kita mati, itulah yang disebut kematian, yaitu jasmani kita tidak bergerak lagi, nyawa kita sudah tidak ada lagi. Ya, itu dimaksud dengan kematian. Dan kebangkitan, ada yang mengatakan kebangkitan terjadi nanti setelah kematian, baru kemudian kita dibangkitkan. Kita nanti dibangkitkan, akan dihakimi. Kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Apakah ini yang dimaksud dengan kebangkitan, gitu ya? Nah, apa yang dimaksud dengan baptisan? Baptisan kita semua tahu, ada baptisan percik, selam, ada yang pakai bendera, dan lain sebagainya. Tapi masing-masing mengatakan baptisan mereka yang paling benar. Ya, kita nggak saling menyalahkan, tapi kita lihat nanti menurut Alkitab tuh apa baptisan itu. Ya, nanti kita lihat. Oke. Nah, kematian menurut Alkitab, ya. 1A, keterpisahan dengan Allah. Ya. Manusia jasmani hidup tetapi di hadapan Allah itu mati, gitu ya. Mengalami kematian di hadapan Allah. Di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi jangan engkau makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan mati. Jadi itu kepastian dari Allah awalnya. Makan buah ini engkau akan mati. Gitu. Tetapi saat Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak mati, gitu kan? Jasmaninya tidak mati, dia tetap hidup, dia tetap dapat bergerak, dia tetap dapat berbicara kepada Hawa. Tapi yang maksud di sini adalah mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan kemudian diusir keluar dari Taman Eden. Inilah keterpisahan yang dimaksud dengan kematian. Tidak bersama dengan Tuhan lagi. Tidak bersama dengan Allah lagi. Hidup sendiri. Melakukan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan kemampuannya. Dengan kekuatannya. Dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya dia hidup. Tapi semenjak itu, di hadapan Allah, semua mati manusia. Walaupun kita tahu jasmaninya hidup, jasmaninya bergerak. Kita sekarang ini pun banyak kita melihat bahwa banyak jasmani yang hidup di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan orang-orang yang tidak kita kenal, semua hidup secara jasmani. Tetapi di hadapan Allah, mereka terpisah, mati. Nah, itu tadi di Kejadian. Di Perjanjian Baru kita lihat apa yang dikatakan juga oleh Yesus. Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dan menguburkan ayahku terlebih dahulu. Gitu kan. Tuhan, izinkan aku pergi menguburkan ayahku. Ya kan ini sebenarnya nggak masalah orang mau menguburkan ayahnya.
Tetapi bukan masalah ini. Tuhan hanya ingin menyatakan, ya, menunjukkan, gitu ya. Bukannya nggak boleh menguburkan, gitu kan? Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, gitu. Orang mati mereka. Gitu. Tetapi kamu harus pergi dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus mengatakan, yang mau menguburkan orang itu sebenarnya orang mati. Maka biarlah orang mati menguburkan mereka yang mati itu. Tetapi kamu pergi beritakan kerajaan Allah. Karena kita tahu kerajaan Allah itulah beritahu agar supaya orang tidak mengalami kematian. Jadi di sini di PL dikatakan manusia terpisah, di PB pun Yesus mengatakan orang-orang sekelilingnya yang hidup jasmaninya itu. Tapi Yesus katakan mereka semuanya mati, gitu kan. Kemudian lanjut ya. 1B. Manusia yang mati tadi di hadapan Allah, jasmaninya kita tahu kan masih hidup. Nah, kemudian bagaimana nih? Kemudian mereka mati bersama dengan Kristus. Nah, ini yang harus disadari, yang harus dialami, gitu. Yang harus terjadi, gitu. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau engkau mati bersama-sama dengan Kristus, loh, Kristusnya kan nggak ada sekarang. Bagaimana saya bisa mati bersama dengan dia? Gitu. Logikanya kan begitu. Manusia mengatakan, Kristusnya tidak ada sekarang ini. Bagaimana saya bisa mati bersama dia nih? Kalau dia mati sekarang, saya juga ikut mati bersama dia. Gitu. Tapi kan nggak demikian yang dimaksud. Kamu telah mati bersama dengan Kristus. Karena itu sebenarnya kita telah mati bersama dengan Kristus. Waktu Kristus mati 2000 tahun yang lalu disalib. Kita sudah mati bersama dengan dia. Tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengalami, nggak pernah merasakan bahwa itu terjadi di hidup saya. Nah, itu yang tidak pernah terjadi di hidup saya. Tidak mengalaminya. Kalau kita sudah mengalaminya dan mengerti bahwa kita telah mati bersama dengan dia, Kristus itu. Nah, dikatakan, janganlah menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jadi janganlah gitu ya, kita menaklukkan supaya kita jangan ada di bawah peraturan-peraturan, ya, seolah-olah peraturan-peraturan yang ada di dunia ini masih mengikat kita, padahal kita sudah mati dengan Kristus. Jadi kalau kita mengatakan sudah mati bersama Kristus, ya, dikatakan, mengapa kamu menaklukkan dirimu lagi pada rupa-rupa aturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Kita tahu di dunia banyak peraturan-peraturan. Nah, nanti kita lihat bagaimana di dalam Kristus, bagaimana peraturan-peraturan itu. Bagaimana kita telah mati bersama dia, hidup dengan dia, dan janganlah terikat oleh rupa-rupa peraturan yang mengatakan seolah-olah kamu hidup di dunia ini. Bahkan kalau di ayat-ayat selanjutnya, jangan kecap ini, jangan melakukan ini, jangan berbuat ini, jangan lakukan itu. Banyak hal yang kita masih lakukan. Gitu ya, seolah-olah kita hidup di bawah aturan-aturan, bukan di dalam dan bersama dengan dia itu. Dan kalau kita sudah mati, ya, bersama dengan Kristus, bisa nggak kita lihat gitu, hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Jadi kita yang ada dan telah mati bersama Kristus itu ya, ada di dalam Allah. Bisa nggak kita kan, saya sekarang ada di dalam Allah karena saya telah mati bersama dengan dia. Ya, kita harus mengatakan ini, gitu kan? Harus mempercayainya bahwa ini sebenarnya terjadi tidak, atau saya sudah mengalami dan terjadi di hidup saya. Dan kalau memang kita dapat melihat ini,
Maka kita melihat nih, ya, di dalam dunia ada dua jenis manusia jasmani, gitu kan? Manusia jasmani yang hidup tetapi mati di hadapan Allah dan ada di dalam dunia ini. Ya, kita bisa lihat ini nanti. Yang mati, yang terpisah dari Allah, tapi hidup di dalam kehidupan manusia jasmaninya. Kemudian ada manusia jasmani yang mati bersama Kristus nih, yang mati bersama Kristus dan hidup dan hidupnya di hadapan Allah. Tetapi dia masih ada di dalam dunia ini. Tetapi hidupnya dia mengatakan bersama dengan Kristus ada di dalam Allah. Walaupun masih ada di dunia ini, tetapi dia adanya di dalam Allah sama dengan Kristus. Jadi ada dua jenis ini yang kita lihat. Ya, memang yang berada di dunia dan tetap di dunia, keberadaan di dunia, dan orang yang ada di dunia tetapi berada di dalam Allah. Jasmani di dalam dunia, tetapi secara rohani, spiritualnya dia mengakui dia ada di dalam Allah. Nah, ini penting sekali ya untuk kita mengalami, bukan hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai diceritakan oleh orang, bukan hanya sebagai yang kita hafalkan, ya kita hafal bisa, gitu. Tapi betul nggak peristiwa itu nyata, gitu. Kita merasakan nyata di hidup kita, mengalami peristiwa ini, gitu. Mata jasmani kita dapat melihat peristiwa salib kematian Kristus itu walaupun 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, ini semuanya dapat dilihat dengan hati kita, kepercayaan kita yang dikatakan dengan iman melihat yang tak terlihat. Bisa nggak kita mengatakan saya masuk terjadi dalam peristiwa salib itu, saya ada di sana, saya mengalami itu, saya mati bersama Kristus, hidup saya tersembunyi dengan Dia dan ada di dalam Allah sekarang ini. Jadi saya bisa melihat di dunia ini ada dua yang ada, yang hidup berdampingan dengan saya ini, dengan kita-kita ini. Nah, ini yang harus kita bisa melihatnya sekarang ini dengan mata, bukan mata jasmani, tapi mata rohani, ya, dengan mata iman lah, boleh dikatakan demikian. Dan kita lanjut satu C-nya. Nah, saya perlihatkan mengapa mati bersama Kristus itu sesuatu hal yang penting, ya, sebelum masuk kematian yang berikutnya. Di Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Saatnya akan, tetapi juga dikatakan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Akan itu untuk mereka-mereka nanti yang belum lahir, yang mungkin angkatan kedua, ketiga, kelima, ke-100 setelah angkatan yang hidup saat itu. Akan. Tetapi juga sudah tiba saat itu. Gitu. Jadi akan tiba dan sudah tiba itu berkelanjutan, saat itu sudah ada. Terus berkelanjutan, gitu ya. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Kristus, Anak Allah, orang mati, gitu ya. Dan mereka mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengar suara Anak Allah, yang mendengar suara Kristus ini, ya, akan hidup. Jangan heran akan hal ini, karena akan tiba ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dilanjutkan dengan perkataan Yesus. Jangan heran ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaraku, suaranya, suara Yesus yang ada di dalam kubur. Apakah Yesus mengatakan demikian itu bohong? Tidak, gitu kan? Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Sudah tiba. Yang dalam kubur pun dengar suaranya. Nah, kita lihat siapa-siapa itu yang akan mendengar suaranya di dalam kubur. Ya. Di Daniel 12 ayat 2, Daniel mengatakan, banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun.
Yang tidur di dalam debu tanah akan bangun, beberapa untuk memperoleh hidup yang kekal, dan sebagian untuk mendapat celah dan kehinaan yang kekal. Nah, orang yang tidur, orang-orang yang dipel sebelum Kristus datang ini, ya di dalam kematiannya, mereka mati, tetapi mereka seperti orang tidur gitu ya, di dalam debu tanah. Mereka seperti orang tidur. Dan mereka itu akan bangun. Dikatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah, kita lihat kejadiannya itu kapan. Ya. Karena kejadian itu pun bersamaan dengan kejadian kita gitu. Di Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, Tabayat Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saat kematian mereka bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, berarti 3 hari kemudian, mereka pun keluar dari kubur. Nah, mereka keluar dari kubur saat kebangkitan. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini jangan dilihat, tadi dikatakan orang tidur di dalam debu tanah. Bukan berarti orang itu bangkit dengan tubuhnya. Mereka tidur di dalam debu tanah. Gitu. Dan mereka ini yang bangkit, keluar dari kubur. Masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya nggak bahas kota kudus, mungkin nanti bisa dibahas kota kudus itu apa, mereka masuk ke sana. Tapi mereka bukan jasmani, bukan fisiknya yang keluar. Kalau orang-orang saat kebangkitan Kristus mereka bangkit, ada di Yerusalem, di dalam dekat kubur Yesus, ya. Orang-orang itu akan gempar. Akan terjadi berapa banyak orang yang keluar dari kubur, yang hidup saat itu. Ini jangan dia secara fisik, tapi secara spiritual mereka tuh sudah bangun, sudah keluar dari kubur, dan masuk dan hidup bersama dengan Kristus. Kota kudus itu nanti kita ada juga di dalam Kristus itu. Mereka ada masuk di dalam Kristus, seperti kita pun ada di dalam Kristus saat kita telah mati bersama dia. Kita bangkit bersama dia, nanti kita lihat kebangkitan. Ada di dalam Kristus, mereka itu yang bangkit dan keluar dari kubur itu. Jadi Yesus mengatakan saatnya akan tiba nanti bagi mereka-mereka yang akan datang. Dan sudah tiba saat itu. Nah, itu terjadi, sudah tibanya. Dan kalau kita lihat ayat ini, ada bagian lain juga mengatakan seperti itu kan. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Di waktu Yesus bicara dengan orang Samaria, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah itu belum terjadi untuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya sudah. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Waktu itu pun dia berkata dengan perempuan Samaria. Dan ini Yesus mengatakan sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bahwa sudah tiba. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Nah, berapa kali yang mengatakan akan tiba dan sudah tiba? Nah, mereka yang mendengar suara Allah, yang bangkit inilah nanti yang tahu bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Kalau kita lihat kelanjutannya. Mereka akan mengerti dan tahu bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena mereka ini pun mereka tidak melihat secara fisik. Hanya melalui rohnya tadi iman. Mereka melihat secara spiritual, secara rohani. Dan mereka nanti akan mengerti bagaimana menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenarannya. Karena mereka melihat secara spiritual, secara rohani. Nah, bagaimana supaya dapat mendengarnya gitu kan? Ya. Orang-orang itu harus mengalami proses kematian dahulu bersama dengan Yesus. Seperti kita pun mengalami proses kematian bersama Yesus. Di mana Yesus mati untuk semua orang dan kemudian mendengar suaranya untuk bangkit bersamanya. Tetapi bagi yang tidak mau mendengar tetap dalam kematian. Dalam arti tidak bangkit bersama dengan dia. Tidak mengalami kehidupan, yang tidak mau mendengar suara dia. Mereka yang tidak mati bersama Kristus beranggapan gitu ya, karena mereka menolak, mereka tidak mengerti, mereka beranggapan manusia lamanya atau dirinya yang manusia jasmani itu mampu untuk berbuat segala hal bagi Allah.
Mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Mereka mengatakan, saya melakukan ini. Saya dapat melakukan sesuatu, berbuat baik, melakukan pelayanan, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Dengan tubuh jasmani yang belum mati dan belum bangkit itu. Padahal semua yang dilakukan oleh manusia jasmani yang diperbuatnya itu di hadapan Allah hanya sebagai kain kotor. Karena mereka belum hidup, belum mati, dan belum hidup bangkit bersama Kristus, dan belum ada di dalam Allahnya itu. Belum ngerti bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, tapi hanya manusia jasmani yang kita lihat tadi ada perbedaan manusia jasmani yang belum mengalami. Nah, itu yang mengatakan saya bisa melakukan berbagai macam aktivitas rohani dengan yang dikatakan manusia yang belum mengalami peristiwa kematian bersama Kristus ini. Sering kita lihat masih mengatakan orang, saya berusaha sekuat tenaga, hidup kudus dan suci dan lain sebagainya untuk menyenangkan dan berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Kemudian 1D-nya kita lihat ya, mati yang bagaimana lagi, gitu kan. Nah, manusia jasmani mengalami kematian kembali menjadi debu. Manusia jasmani gitu ya. Nah, di Kejadian 3 ayat 19 kita baca, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Semua manusia jasmani akan kembali menjadi debu. Tidak ada yang tidak menjadi debu. Dari situ engkau diambil. Kau akan kembali menjadi debu. Nah, kita bisa terima nggak bahwa tubuh jasmani kita menjadi debu ini? Manusia jasmani saya, loh, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, seringkali mengatakan, ya, apakah manusia akan dibangkitkan kembali setelah kematian jasmaninya yang sudah menjadi debu itu? Sering dipertanyakan, sering menjadi masalah, persoalan, dan mengganggu kerohanian kita kadang-kadang. Yang mana yang benar? Belum ada keputusannya. Belum mendapatkan jawabannya. Saya dibangkitkan atau kalau lihat demikian tetap menjadi debu. 1 Korintus 15:47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Adam dan juga keturunannya bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya, kita tahu yang berasal dari surga siapa, yaitu Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Semua makhluk alamiah berasal dari debu tanah. Semua, termasuk hewan dan lain sebagainya, berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi ada dua di sini kita lihat, makhluk-makhluk alamiah dan makhluk-makhluk surgawi. Yang alamiah berasal dari debu, makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah, kita lihat, apakah saya makhluk-makhluk alamiah atau saya makhluk-makhluk surgawi? Ayat selanjutnya sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita yang jasmania alamiah ini akan memakai rupa yang surgawi. Katakan demikian, memakai rupa yang surgawi. Tetapi yang belum mengalami hal kematian, kebangkitan bersama dengan Kristus, belum tersembunyi di dalam Allah itu, dia masih merupakan makhluk-makhluk alamiah. Bagaimana nih pertanyaannya? Manusia yang alamiah akan memakai rupa dari yang surgawi. Bagaimana? Ini memang keinginan kita. Nah, dia mengatakan, memakai rupa yang dari surgawi ini tubuh kemuliaan, gitu kan? Banyak, oh ya, tubuh kemuliaan. Saya ingin tubuh surgawi, rupa surgawi. Nah, bagaimana
manusia yang alamiah akan memakai rupa dari surgawi. Jadi kita lihat tadi ada ya manusia yang mati secara jasmani yang terpisah dengan Allah, kemudian yang jasmani yang hidup telah mati, kemudian mati bersama dengan Kristus. Nah, kemudian ada kematian jasmani yang menjadi kembali kepada debu. Nah, sekarang bagaimana nih manusia jasmani akan memakai rupa dari yang surgawi? Kapan? Bagaimana kita mengalami ini? Ya. Nah, kita lihat nanti gimana ini hal kita menyatakan. Kita lihat selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat kita masuk ke dalam kebangkitan, ya, karena di sini proses terjadinya perubahan itu. Mereka yang dari kubur bangkit dan kemudian mereka yang menerima kematian Kristus pun bangkit bersama dengan Dia. Ya. Jadi kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, ya, yang kita tadi dikatakan, yang kita lihat, kita balik lah, kita lihat yang satu tabir di bait suci terbelah dua, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, dan sudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Ini adalah kebangkitan saat kematian dan kebangkitan Kristus. Proses itu dalam 3 hari terjadi itu. Nah, dikatakan orang mati akan mendengar suaraku. Ya, tadi kita lihat di Yohanes 5 ayat 25. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Nah, itu apakah terjadi? Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bagi kita. Pertanyaannya kan gitu yang penting. Bagi saya. Saat itu saya mengalami tidak? Saat yang akan tiba. Yang sudah tiba saat 2000 tahun yang lalu banyak yang sudah mengalami. Nah, sekarang saya akan mengalami saat itu enggak, saat yang akan tiba itu. Sayanya mengalami tidak? Gitu. Yang jadi pertanyaan. Apakah nanti setelah saya mati, nanti dibangkitkan seperti itu? Saatnya akan tiba. Saat saya mati, nanti dibangkitkan sama dengan orang-orang yang keluar dari kubur itu. Apakah demikian? Kan saatnya sudah tiba. Saat yang lalu itu. Saat mereka masih hidup, mereka sudah bangkit, bukan yang mati saja. Nah, kemudian kita lihat gini. Apa yang dimaksud tubuh jasmani kembali menjadi debu? Apakah dibangkitkan dan memakai rupa yang surgawi yang sering diartikan tubuh kemuliaan? Nah, kita lihat di Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Kita tahu ini. Kita mati terpisah gitu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Tadi kita mati bersama dengan Yesus di ayat 10. Kita mati bersama dengan Dia. Kita dikuburkan bersama dengan Dia. Ya. Nah, setelah kita dikuburkan, mati bersama Kristus, telah menghidupkan kita. Jadi kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus itu yang bangkit. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita dibangkitkan, kita dihidupkan. Kalau benar-benar kita mempercayai, oh iya, mendengar nih, sekarang kita mendengar suaranya nih. Kamu dihidupkan dengan Kristus, kamu dihidupkan. Kamu percaya tidak? Kamu sudah hidup sekarang. Kamu mati tadinya, tapi sudah mati bersama Kristus. Nah, sekarang kalau mendengar suaranya ya, kamu dibangkitkan, saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba, engkau mendengar, engkau bangkit keluar. Engkaulah saat itu kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita. Ya, kita dibangkitkan dan juga akan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga.
Jadi saat kita dibangkitkan itu, mati bersama Kristus, dibangkitkan, dihidupkan, dan ada di dalam Kristus itu yang tersembunyi di dalam Allah, telah membangkitkan kita juga. Dan nah, kita yang dibangkitkan itu diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Sepertinya ada suatu tempat ya di sorga, tapi bahasa Inggrisnya the place heavenly in Christ, di dalam Dia. Kita dibangkitkan di dalam Dia, kita hidup di dalam Dia, di dalam sorga. Jadi Kristus itu, in Christ itu, ya the place heavenly, tempat sorga itu di dalam Kristus, di dalam Dia. Jadi kalau dikatakan Kristus di dalam sorga, dan kita sekarang bersama dengan Dia di sorga, di dalam Dia yang dikatakan tadi, kita bukan makhluk-makhluk alamiah lagi yang ada di dunia. Kita bisa lihat nggak, keberadaan diri kita sekarang bukan makhluk-makhluk alamiah, tetapi sudah berubah menjadi makhluk-makhluk surgawi yang ada di sorga. Nih, berubah. Bisa nggak kita lihat perubahan ini? Nah, ini yang disebut ciptaan baru, kelahiran baru, manusia baru, manusia rohani, berada di sorga menjadi makhluk sorgawi di dalam Dia. Perubahan ini terjadi kalau memang kita merasakan, merenungkan, oh ya saya mengalami ini. Direnungkan. Bukan hanya dimengerti secara pengetahuan, direnungkan, oh ya ini terjadi. Saya berada di dalam surga, di dalam Kristus itu yang disebut dalam surga. Karena Dia ada dari surga, saya sekarang di sana, saya bukan makhluk alamiah lagi. Saya sekarang menjadi makhluk-makhluk surgawi. Wow, berpindahlah pikiran kita ke sana. Hidup kita pindahkan ke sana. Nah, kita sendiri sekarang melihat, kita pindahkan hidup kita. Walaupun kita masih di dunia ini. Terjadi itu di hidup saya seperti ini. Demikian ini. Saya mengalami tidak. Saya sudah di surga. Bukan berusaha untuk mencapai surga. Bukan melakukan berbagai macam cara ritual untuk supaya ke surga. Sudah. Kalau kita sudah, kita nggak akan berpikir melakukan berbagai macam cara, aturan, ritual, dan lain sebagainya untuk mencapai surga. Kita tidak akan berpikiran demikian lagi. Pikiran kita sudah berubah. Pikiran-pikiran yang lama itu berubah kalau memang saya mengatakan saya sekarang berada di surga. Nggak mungkin saya mengatakan saya harus hidup kudus tanpa celah untuk ke surga. Saya tidak mungkin berpuasa, berdoa setiap pagi, dan lain sebagainya agar berkenan dan masuk surga. Tidak. Ini prosesnya, jalannya. Jalannya diberikan oleh Kristus, oleh Tuhan. Jalannya disediakan. Mau masuk tidak kita kepada jalan yang sudah disediakan. Sudah tersedia dari 2000 tahun yang lalu sampai akan sampai sekarang, sampai mungkin 100.000 tahun lagi ke depan. Sudah tiba dan akan tiba. Sudah. Nah, tinggal apakah saya ada masuk di dalam peristiwa itu? Ini yang lebih penting. Apakah rohani saya masuk di dalam peristiwa ini? Itu yang perlu kita evaluasi di dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami ini? Nah, itu yang harus kita lihat. Ya. Kemudian lihat ke berikutnya. Sudah kita di surga. Untuk apa kita diberikan di surga itu? Nah, kita akan melihat lagi nanti. Di surga itu apa? Kita bedah, kita lihat, kita dalami. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang tersimpan di surga itu untuk diberikan pada kita. Kita ada di surga dan kita akan tahu. Karena kita berada di surga. Kalau saya masih di dunia, saya nggak akan melihat yang ada tersimpan di surga itu apa. Kolose 1 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada di sana.
Ya kalau kita belum dibangkitkan bersama dia, bagaimana mungkin kita mencari perkara di atas? Tidak mungkin. Hanya keinginan-keinginan untuk mencari perkara di atas saja. Tapi nggak akan sampai karena kita belum dibangkitkan. Kalau kita mengatakan saya belum dibangkitkan, dibangkitkannya nanti setelah mati, berarti engkau belum dibangkitkan. Dan kalau belum dibangkitkan, bagaimana mungkin kamu mengatakan mau mencari perkara yang di atas? Tidak akan dapat menemukan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang bukan di bumi, kita nggak usah mikirkan yang di bumi, tapi yang perkara di atas itu kita pikirkan bagaimana, apa yang tersimpan, apa rahasianya. Kamu telah mati, dikatakan. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kembali lagi kan. Apa yang dicari? Yang didapatkan di surga. Kita sudah dapatkan atau belum? Atau nanti kita dapatkannya. Kalau kita belum di dalam surga, kita katakan kita nanti. Tapi kalau kita sudah di dalam surga, kita akan mendapatkan yang tersimpan itu di surga, yang kita ada di situ itu apa? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali karena kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita nggak mengakui bahwa saya sudah bangkit, aneh kalau kita mengatakan kita belum dilahirkan kembali. Atau kita mengatakan saya sudah lahir baru, tetapi belum menerima kebangkitan, belum bangkit. Bagaimana mungkin? Saya sudah dilahirkan kembali, tapi kebangkitannya itu nanti setelah saya mati. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Kalau kita mengaku kita sudah lahir kembali, manusia baru, ciptaan baru, saya pun sudah bangkit, sudah hidup, ada di dalam Kristusnya itu. Kalau nggak sinkron, kalimat ini nggak seimbang, terputus. Kita bilang kita lahir kembali, tapi belum bangkit. Lalu kita katakan kita bangkit, tapi belum lahir kembali, belum mati, belum dihidupkan bersama Kristus. Jadi kelahiran kembali, apa yang menyebabkan kita lahir kembali? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah kita ada di situ, hidup dengan penuh pengharapan, penuh pengharapannya, sudah penuh harapan kita tuh penuh sudah untuk apa? Menerima bagian yang apa di dalam yang tersimpan di surga bagi kamu. Menerima apa? Yang penuh pengharapan, yang dicari-cari dan diharapkan oleh banyak orang yang tidak dapat binasa. Kalau kita semua mengatakan sudah di surga, berarti tidak dapat binasa. Kalau orang mengatakan dirinya masih bisa binasa, berarti dia belum berada di surga, belum ada di dalam Kristus. Kalau dia mengatakan saya masih bisa binasa, berarti dia belum mendapatkan yang tersimpan di surga itu. Banyak orang mengatakan saya masih bisa binasa, saya belum selamat. Saya masih harus mengajar kehidupan kudus, suci, berkenan, melayani supaya layak. Nanti binasa, nanti akan dihakimi. Kalau tidak, saya tidak selamat. Berarti dia belum ada di dalam Kristus. Hidupnya belum ada di surga. Karena semuanya itu tersimpan di surga. Sehingga kamu tahu kamu tidak dapat binasa lagi. Bukan hanya tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar. Karena yang cemar itu pasti binasa. Nah, kalimatnya disambung lagi. Kalau kamu mengatakan kamu cemar, pasti kamu binasa. Oh, saya tidak binasa, tapi masih cemar hidupnya. Kalau saya tidak cemar, saya tidak binasa. Jadi kita lihat apa sih sebenarnya cemar lagi nanti mungkin bisa di. Dan yang tidak dapat layu. Jadi kalau saya sudah di surga, saya bisa mengatakan saya tidak binasa karena ada di dalam Kristus.
melalui kematian, melalui darahnya yang disalib, tubuh dan darahnya itu saya terima pengampunan dosa, lunas terbayar, tidak binasa lagi karena dosa. Tidak dapat cemat karena dosa. Dosa sudah lunas, sudah beres. Dosa itu adalah hukum Taurat, kuasa hukum Taurat, sengat dosa ialah maut. Maut itu, sengat dosa itu ialah hukum Taurat. Kita tidak hidup di bawah hukum itu. Dan kita tidak akan layu. Mengapa dikatakan layu? Banyak orang layu tidak semangat karena mengejar, melakukan, berbuat sesuatu untuk mendapatkan mencapai surga. Sehingga layu, sehingga kok susah amat. Kok saya jatuh? Kok saya berdosa lagi? Saya kok enggak semangat lagi? Saya dikatakan demikian, berarti saya harus lebih lagi. Akhirnya layu, lesu, tidak semangat karena sulit sekali mencapainya. Jadi pentingnya kita berada di surga itulah mengetahui bahwa saya tidak binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ya. Lanjut. Iya. Baptisan. Lukas 12 ayat 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yang dimaksud baptisan kalau kita lihat seperti ini adalah kematian. Aku harus menerima kematian itu. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Di Taman Getsemani kita tahu dia berdoa. Kalau bisa lalui ini. Aku harus menerima baptisan. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kalau kita mengatakan kita sudah dibaptis, berarti kita sudah dibaptis dalam kematiannya dia. Karena kematiannya itu baptisan. Kita dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah dibaptis pecik, dibaptis salam, dibaptis ini, baptis itu, tapi kita tidak tahu dan tidak mengalami kematian di dalam Kristus, kita belum dibaptis. Kita belum dibaptis di dalam Kristus, dikatakan. Kita telah dibaptis di dalam Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan, ya itulah, kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Kita dikuburkan dalam baptisan kematian. Saya dikuburkan. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, manusia baru, diberi roh yang baru, manusia rohani. Setelah mati dikuburkan, menerima baptisan kematian Kristus. Kristusnya bangkit. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus yang bangkit itu. Di sini nanti kita tahu di ayat 6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Karena saya tersalibkan, mati dikuburkan, bangkit, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kuasa dosa itu kan kita hukum Taurat. Jangan ada di hukum Taurat dengan segala macam aturan-aturan agamawi yang menyiksa kita, yang mengatakan kamu berdosa, enggak lakukan ini. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Manusia lama kita turut disalibkan. Karena itu tubuh dosa kita hilang kuasa. Tubuh dosa itu hilang kuasanya. Jangan memperhambakan diri kita kepada yang disebut dosa itu dengan berbagai amal. Orang kan kalau berdosa karena dia melanggar aturan-aturan. Siapa yang telah mati, berarti yang telah dikuburkan. Dia telah bebas dari dosa. Bisa nggak kita mengatakan saya telah mati dan bebas dari dosa? Ini perlu perenungan sampai kita mengatakan iya, saya bebas. Karena saya mati, tersalib. Dosa saya tersalib bersama dengan dia. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus terhadap dosa. Berapa kali dia harus mati terhadap dosa? 1 kali.
dan untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya, sudah tiba dan akan tiba. Satu kali untuk selamanya, sudah tiba dan akan tiba kematiannya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah inilah, jadi kita harus memandang ya, pandang diri kita yang telah mati bagi dosa itu. Pandang. Jadi Allah memandang diri kita sudah mati terhadap dosa. Tetapi kita tidak memandangnya demikian. Kita masih memandang diri kita bahwa kita masih berdosa. Bahwa saya masih bisa lakukan ini, lakukan itu, sehingga saya dikatakan berdosa oleh orang-orang yang menganggap saya melanggar aturan ini, tidak berbuat ini, tidak melakukan ini. Orang-orang menganggap saya berdosa, tapi Allah sudah memandang. Nah, bagaimana kita bisa tidak memandang? Pandangan Allah dengan pandangan kita harus sama. Allah memandang dengan kita memandang harus sama. Kamu telah mati bagi dosa. Bisa nggak kita memandang? Ya, saya pun telah mati bagi dosa. Nah, sekarang hidup saya, ya. Bagi Allah yang ada di dalam Kristus itu, kita ada di dalam Kristus itulah, hiduplah bagaimana di dalam Kristus, pelajari, dalami, singkapkan rahasia-rahasianya, bagaimana hidup di dalam Kristus yang berjalannya, yang sudah disediakan itu, tidak kita diintimidasi lagi oleh dosa. Lanjut. Kita lihat dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi hukum-hukum Taurat yang banyak mengikat manusia itu, ya, penuntun, hanya penuntun. Begitupun perbuatan baik dan jahat. Perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh semua orang itu hanya penuntun agar supaya hidupmu secara moral, secara etika, di dalam pergaulan itu baik. Semua orang lakukan itu. Apakah kita sama melakukan hukum Taurat dan melakukan perbuatan baik, meninggalkan yang jahat, supaya dihidup dikatakan orang baik, beretika, bermoral? Apakah itu? Itu hanya sebagai penuntun sampai Kristus iman itu datang. Iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kristusnya sudah datang. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita anak Allah di dalam iman Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Nah, masalah itu. Banyak orang hanya mengakui pengakuan dibaptis di dalam gereja, di dalam tata cara apapun, ya, dikatakan mereka sudah dibaptis. Tetapi kalau mengatakan sudah dibaptis, ya, di dalam Kristus inilah sebenarnya yang Allah ingin lakukan. Allah memandang harusnya kamu dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, telah mengenakan Kristus. Kalau mengatakan sudah dibaptis tapi belum mengenakan Kristus, Kristusnya tidak ada di dalam hidupnya, apakah bisa? Baptisan di dalam Kristus, di dalam kematian, kebangkitan, berarti kita telah mengenakan Kristus. Mereka yang telah mengenakan Kristus adalah mereka yang sudah dibaptis dalam Kristus. Karena mengenakan Kristus itulah mereka lepas dari mengenakan hukum Taurat dan mengenakan hukum perbuatan baik dan jahat. Orang dikatakan berdosa karena mengenakan hukum Taurat dan mengenakan hukum perbuatan baik yang jahat sebagai standar untuk menilai seseorang. Lanjut. Nah, apakah baptisan diperlukan? Nah, ini Paulus.
Juga keluarga Stefanus akhirnya membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Tak ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sebenarnya baptisan yang bagaimana yang harus kita alami, yang harus terjadi di hidup kita. Jadi silakan saja, tidak problem mau dibaptis bagaimanapun juga, ya. Tidak problem. Karena Paulus diutus bukan untuk membaptis, tetapi memberitakan salib Kristus supaya jangan menjadi sia-sia. Tetapi ia pun juga ada membaptis. Tapi janganlah sekarang ini kita meributkan masalah baptisan di tiap-tiap denominasi. Mana sih yang paling benar? Yang benar ini. Ini yang sah di mata Tuhan. Ini yang afdol dipandang oleh Tuhan. Tapi ya kita lupa esensi yang sebenarnya mengenai baptisan, bahwa kita mati bersama Kristus, dikuburkan, bangkit. Kita enggak mengalami ini. Kita ribut mengenai tata caranya. Mana yang paling benar. Jadi kita lihatlah mana yang di hadapan Allah. Ya, kita melihat secara sekarang ini kematian itu bagaimana, kebangkitan itu apa, baptisan itu apa? Baptisan itu pengakuan terhadap kematian kita dan juga kebangkitan kita di dalam Kristus. Lanjut. Lanjut. Ya, terakhir. Ini aplikasi atau pengakuan, ya. Harusnya pengakuan di dalam hidup kita yang kita jalani, yang kita praktekkan, yang kita katakan, yang menyatakan iman kita. Ini sebenarnya perbuatan iman, sebenarnya perbuatan iman yang demikian. Pengakuan kita. Manusia lama sudah disalibkan, dikuburkan bersama Yesus. Ini pengakuan, sudah mati. Manusia lama saya sudah mati. Karena sudah mati, bebas ya dari roh-roh dunia, yaitu berupa peraturan apapun. Dosa disalibkan, tidak berkuasa lagi. Kita bisa bilang dosa tidak berkuasa lagi bagi saya. Ada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Allah. Kalau ada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Allah. Mengapa masih bisa dikalahkan oleh si jahat, dipengaruhi si jahat, diintimidasi si jahat? Sudah tidak bisa dan tidak akan kita berkata demikian. Si jahat dan segala macam itu sudah tidak bisa berkuasa lagi atas saya. Manusia lama sudah mati dan kita akan mendengar suaranya. Selanjutnya kita akan melihat apa yang dia pimpin kita untuk mengenal lebih jauh lagi. Dan kita sudah menjadi makhluk surgawi. Memakai rupa surgawi karena dia pun dari surgawi, sama dengan dia dari surga. Bersama Kristus di surga, ya, karena kita sudah bersama dengan dia tadi. Kita sudah tidak binasa, tidak layu, tidak cemar. Ini yang harus kita katakan. Dan kita katakan alasan-alasannya. Kita sudah mati, bangkit, dan hidup dengan dia. Kita telah mati, bebas dari dosa, tubuh dosa hilang kuasanya. Mengenakan Kristus, jangan mengenakan hukum Taurat, karena berada di bawah dosa dan maut akibatnya. Ayat terakhir. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Seperti baru. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Waktu dia tahu baik dan jahat, jangan mengambil pohon kehidupan. Jadi, ini yang menyebabkan ia diusir. Kalau tidak, pohon buah pengetahuan baik dan jahat akan bercampur dengan pohon kehidupan. Ini yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan, dan ini memang kenakalan. Jangan sampai
percampuran antara kebaikan baik dan jahat, hukum Taurat dan kehidupan ini. Jangan tercampur. Dari awal sudah diberitahukan, diusir supaya jangan ambil pohon kehidupan. Begitu banyak sekarang orang tidak melihat ini, tidak melihat, memandang apa yang Allah pandang ini. Allah memandang jangan, tapi manusia mengatakan nggak apa-apa hukum Taurat. Toh baik, aturan-aturannya kan untuk kita kehidupan di dunia ini menjadi pedoman untuk kehidupan, kan nggak apa-apa. Perbuatan baik masa kita tidak boleh? Masa perbuatan jahat kita tinggalkan juga tidak boleh menjadi aturannya. Jangan dicampur. Tuhan sudah katakan dari awal, karena itu diusir. Jangan kita masih perbuatan baik dan jahat, masih hukum Taurat, dan kita mengatakan kita hidup bersama Kristus. Kita mengenal Kristus. Kita nggak hidup di dalam pandangan Allah. Kita tidak memandang diri kita sesuai dengan pandangan Allah. Pandanglah diri kita sesuai dengan Allah memandang aturan-aturannya. Buang, singkirkanlah pohon pengetahuan baik dan jahat yang jadi dasar kehidupan, mendominasi kehidupan semua manusia dan beralih mengenakan Kristus sehingga kita dapat hidup kekal selama-lamanya. Itu diusir supaya mereka jangan makan pohon sehingga dapat hidup selama-lamanya. Sekarang kita sudah. Nah, bisa nggak kita melihat maksud Allah dari waktu awal ini memisahkan itu terjadi di hidup kita sesuai dengan pandangan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang kadang-kadang menjadi aplikasinya, menjadi perbuatan iman kita. Inilah kehidupan kita yang harus kita jalani. Kiranya Tuhan berkati. Sampai di sini, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri Tarji. Wow, terima kasih Pak Suhanda. Begitu jelas.